hadir di tempat ini, keluarga besar Haji Ali, Haji Samsul, Haji Ridwan dan kesemua saudara beliau Haji Ansori, yang kesemuanya kami takdimi dan kami hormati. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur wal ta'ala, diparingi sehat walafiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin, serta para jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala karena kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang memang Allah sediakan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, dengan segala fasilitas dan nikmat yang Allah berikan ini hanya untuk kita. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW niku diperintahkan untuk puasa ada di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa Habib datangnya Ramadan ini? Supaya mencetak kita ini generasi yang bertakwa. Karena kita tahu kita hidup di dunia ini cuma sementara. Selanjutnya kita mati, masuk kubur. Niku lanjut Pak, perjalanan itu lanjut. Akan terus perjalanan jauh. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu la yamut, manusia itu tidak mati. Panjenengan soben kalau ketemu malaikat Israil niku boten wafat. Cuma sampean itu pindah alam, bal tantaki mindar iladar. Panjenengan cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan kita ini panjang. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in wajadahu al-khair fama ba'dahu Aisyah wa in wajadahu ghairu dzalika fama ba'dahu asaddu. Dawuhnya Kanjeng Nabi, kubur yang akan kita tinggal niku awwalu manzil, rumah pertama, min manazil akhirah, daripada rumah-rumah akhirat. Manzil niku isim mufrad, manazil niku jamak. Artinya masih tempat banyak yang mau kita singgahi. Lalu Nabi Muhammad bilang fa in wajadahu khair fama ba'dahu Aisyah. Kalau orang itu mati ternyata kuburnya bagus, maka kehidupan setelah kuburnya itu akan bagus, akan baik, akan gampang, dan ujung-ujungnya masuk surga Allah. Tapi sebaliknya, wa in wajadahu ghairu dzalika, kalau orang itu mati ternyata kuburnya enak, kuburnya berubah menjadi hufratun min hufarin nira, fama ba'dahu asaddu, maka kehidupan setelah kuburnya, barzahnya, akhiratnya, terus kehidupan selanjutnya akan lebih repot, dan ujung-ujungnya dia masuk neraka, terpisah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi umur kita ini pendek, perjalanannya jauh. Makanya mantu nih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali Karramallahu wajhah itu ketika beliau akan wafat, beliau itu menangis. Maka putra beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang melihat abahnya nangis itu tanya, "Mayuki kaya abata?" Ada panjenengan kok nangis, ada apa? Takut sama mati. Masuk Ali Karramallahu wajhah bab Madinatul Ilm nangis sama kematian. Apa kata beliau? Tidak, saya tidak nangis matinya. Yang saya tangisi kehidupan setelah saya mati ini. Apa beliau mengatakan tulul masafa wa qillatul zat, jalannya jauh, bekalnya sedikit. Saya khawatir samu yang saya bawa di dunia ini gak nutup sampai ke surga Allah SWT. Yang sekelas beliau saja itu masih merasa sambungnya sedikit, apalagi umur kita pendek, cuma antara 60-70 tahun. Maka Allah Ta'ala yang maha adil, yang maha cinta kepada umat Rasul, diberikanlah bulan suci Ramadan sebagai kita mengambil bekal sebanyak-banyaknya, karena amal di bulan ini dilipat gandakan sebagai sambung kita untuk mati, dan itu hadiah dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang sunnah dikejar wajib, yang wajib meningkat 70 kali lipat. Toko pengajian ketika Ramadan satu tapak kaki itu dihitung seperti 1 tahun. Ibadah man hadara majlis ilmi fi sahri Ramadan, kataballahu lahu likulli qadamin ibadat asanatin. Setiap orang berangkat ke majlis di bulan suci Ramadan, setiap 1 tapak kaki itu dihitung sebanyak 1 tahun ibadah, bukan 1 langkah. Qadam sama khutbah itu beda. Kalau khutbah itu bahasa Arab artinya langkah, kalau qadam itu tapak. 1 langkah itu minimal ada 3 tapak. Berarti kalau 1 langkah 3 tahun ibadah. Hitung saja dari rumah ke sini berapa langkah yang kita lakukan.
Kalau itu ada 100 mangka ya tinggal dikali 3 terus dikalikan tahunnya. Maka pahala betul-betul dilipat gandakan ada di bulan suci Ramadan, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi. Dahulu ulama tazawwad, ayo cangkring aja menonton, ambil bekal ya banyak. Ambil bekal, mati itu tidak guyonan. Anjing Nabi itu tidak goro, tidak bohong. Al-Quran itu gak ngapusi, temenanan, tazawwad, ambil bekal lilladzi la budda minhu, untuk sesuatu yang pasti kita alami. Fa innal mauta miqatul ibad, karena gerbang kematian itu tempat pemberhentian kita akan masuk pintu itu untuk ketemu alam selanjutnya. Atarda antakuna rafiqa lahum zat wa anta bi ghairi zat. Masa panjenengan santai-santai saja, yang kelas aulia niku boten ana susone dapati kakek tingkah oleh pintunya niki, mereka mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Wa anta bi ghairi zat, kamu santai-santai saja. Lalu dipikir orang pikir dolanan, mari mau mati gak bawa bekal. Jangan ambil bekal sebanyak-banyaknya, karena datangnya Ramadan ini tidak ada jaminan kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan ini langkah untuk kita mengambil bekal perjumpaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dulu itu temenanan, kalau Ramadan itu temenanan. Sampai sahabat itu ceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yastahidu fi Ramadan ma lam yastahid fi ghairihi. Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk Ramadan itu bangkit, semangat ibadahnya itu meningkat, karena amal eman ini dopres gede-gedean kepolotan. Belum lagi malam Lailatul Qadar. Jadi betul-betul Nabi Muhammad itu kencang ibadahnya, melebihi daripada selain bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan Kanjeng Nabi itu manusia paling semangat ibadah, tapi kalau sudah masuk Ramadan meningkat. Wa idza dakhala asrul akhir fi sahri Ramadan kana yastahidu ma la yastahid fi ghairihi. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan lebih semangat lagi, melebihi semangatnya di awal dan tengah-tengah Ramadan. Semakin akhir Ramadan semakin bangkit Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Kanjeng Nabi niku khatam Al-Quran 1 kali dengan malaikat Jibril. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, setiap malam Kanjeng Nabi khatam Al-Quran 2 kali. Di tahun akhir Nabi Muhammad akan wafat, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, Kanjeng Nabi tidak keluar dari masjid, duduk iktikaf setiap malam di masjid, dan beliau setiap malam khatam Al-Quran 2 kali dengan malaikat Jibril alaihi salam, menunjukkan yang kelas Nabi Muhammad saja yang sudah pasti masuk surga, beliau sholat sampai bengkak, ngoyo ibadahnya, karena beliau tahu harga daripada bulan suci Ramadan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la yatamannawna an yakuna sanah kamilah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba wong cangkring Banyuwangi, umatku ini tahu harganya Ramadan per detiknya, tahu harganya. Kalau seandainya mereka dibuka hijab matanya melihat bagaimana miliar malaikat yang siliwar-siliwar ketika Ramadan, gimana pintu langit. Kalau kita orang yang ahli batin itu, langit ini hilang nggak ketika Ramadan, tidak ada langitnya. Yang mereka saksikan langsung pintu surga yang dibuka oleh Allah. Mereka menyaksikan neraka yang ditutup. Bahkan para arifin ketika datang malam Lailatul Qadar itu, alam semesta itu mendekat di atas genteng rumahnya, persis ketika malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah itu ketika lahirnya Rasulullah, gentengnya itu nempel sama langit, langitnya turun, bukan rumahnya sih munggah, tapi langitnya yang turun. Kenapa? Karena semua ingin mendekat menatap nur Nabi Muhammad SAW. Ketika malam Lailatul Qadar ini dibagi nur Nabi Muhammad besar-besar, sehingga alam semesta ini mendekat kepada orang-orang yang mendapatkan bagian itu. Siapa yang dikasih? Orang yang temenanan mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, karena yang temenanan pasti dapat dari Lailatul Qadar, dan dia akan mendapatkan nasib bagian daripada nur Nabi Muhammad SAW. Bersinar hatinya, bersinar wajahnya, bersinar pikirannya, bersinar badannya, bersinar masyarakat yang duduk dengan dia, bersinar wilayahnya, dan dia menjadi orang yang bercahaya, orang-orang yang mengikuti dan layak untuk melihat manusia yang paling bercahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul Ramadan itu hadiah. Kalau kita tahu apa yang ada di Ramadan, pasti kita akan mohon sama Allah
Kalau bisa 1 tahun kita jadikan Ramadan. Ngoyo ketika Ramadan itu enteng, temenan. Apalagi cuma disuruh ngoyo 1 bulan dikasih dopres Lailatul Qadar. Seandainya Allah bilang 1 tahun ada 1 malam yang namanya Lailatul Qadar, itu enteng bagi kita. Apalagi cuma 1 bulan, pendek. Dan pasti kalau tidak malam pertama, malam kedua. Kalau malam kedua, malam ketiga. Kalau tidak malam ke-10, ke-11. Kalau tidak 20, 21. Terus gitu. Jadi sampai 30 hari Lailatul Qadarnya tidak bakal offset. Artinya kalau kita semangat dari awal sampai akhir, insya Allah dapat. Dan itulah keberuntungan yang Allah hadiahkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu, ayo ini Ramadan ini sudah mau masuk 10 kedua sebentar lagi. Yang semangat, tambah rendah. Bukan pertama semangat gurih-gurih loyo buat. Tapi dari awal semangat tambah gurih, tambah semangat. Kadang awal-awal ngaji Quran sedina itu 5 juz, masuk Ramadan kedua meningkat 10 juz, masuk Ramadan terakhir 15 juz. Bukan tambah low, tapi tambah kayak munggah. Atau nyungsep detik munggah terus. Anjing Nabi itu ngasih contoh tambah munggah, karena semakin akhir Ramadan istimewa akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Gimana Bib supaya tambah temenanan ibadah Ramadan, kita ngambil bekal yang banyak untuk sambung kematian? Itu dikasih resep sama para ulama sesuai anjuran dari Nabi, jangan terlalu banyak bicara di bulan suci Ramadan. Seperti itu bos, jangan banyak bicara dan jangan banyak mendengarkan pembicaraan. Itu menyibukkan kepada hati. Sampai sibuk sama HP, itu akhirnya dibuat lemas untuk ibadah. Sampai sibuk dalam TV, walaupun itu tayangan-tayangan artinya yang sifatnya itu agamis, kalau bisa dikurangi saja, karena tayangannya nggih agamis. Paling ngono sponsori itu loh, ono sanslik, rambut kiwir-kiwir, engko ono rejoice, macam-macam. Tayangan api, ngono mari sponsori itu sing kadang-kadang wong wadon pelayanan, didelok ketika Ramadan, kan ndak sip. Karena Walid, abah saya Habib Faisal itu kalau sudah masuk Ramadan, itu remote TV sama abah saya disembunyikan. Jadi tidak usah lihat TV ketika Ramadan. Kecuali nanti akhir sahur itu ada film Sayyidina Umar bin Khattab, itu dilihat mau supaya sejarah. Habis itu dimati lagi. Sudah tidak usah lihat karena takut sibuk hatinya. Karena tahu kalau sudah orang banyak dengar omongan, akhirnya dia ikut komentar, hatinya tidak bakal lurus. Nabi Muhammad bersabda, la yastaqimul iman hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Orang itu imannya tidak bakal lurus kata Rasulullah kalau hatinya tidak lurus, dan hatinya orang tidak bakal lurus kalau lidahnya tidak lurus. Kalau lidahnya ini masih ngomong hal yang tidak perlu, dengarkan hal yang tidak perlu, itu bukti bahwa hatinya tidak lurus sama Allah. Bagaimana imannya akan sempurna? Bagaimana la'allakum tattaqun akan tercapai bagi hati yang sibuk? Kenapa? Karena banyak dengar omongan, akhirnya dikomentari ngomong hal yang tidak perlu. Dan itu yang tidak dikepingin oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh para ulama, idza halal mahabbatullah, idza halal mahabbatullah fi qalbi abdin. Apabila orang itu hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, hatinya itu dipenuhi dengan mahabbah kepada Rasul SAW, hatinya dipenuhi dengan iman yang penuh di hatinya, apa ciri-cirinya? La yantiqu illa fima ya'ni. Dia itu akan dijadikan lidahnya tidak ngomong kecuali hal yang perlu. Itu bukti kalau hatinya itu penuh dengan iman dan amal ibadahnya di Ramadan itu diterima. Dia akan dijadikan sedikit ngomong. Sampai anda tahu para aulia, Habib Umar bin Hafid yang sekarang masih ada, semoga beliau diberikan panjang umur. Semuanya ada para habaib, para kiai yang soleh-soleh. Nah itu gak kancan menang. Kecuali bos itu gak hati. Kenapa? Golku masgul birobbo. Hatinya sibuk sama Allah. Imam Haddad itu gak pernah ngomong sama orang ini. Kenapa? Semakin bertambah nilai iman di hatinya, dia tidak mayantik ila fi mayakni, kecuali ngomong hal yang perlu saja. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la yakni. Orang tuh kalau imannya bagus, Islamnya bagus, dia semakin menghindar dari hal-hal yang tidak perlu. Melihat saja yang hal yang perlu tidak mau, dengarkan hal yang tidak perlu itu tidak mau, karena akan merangsang kita punya hati dan mulut komentar hal-hal yang tidak perlu. Akhirnya sibuk hati kita, iman tidak bakal lurus kata Nabi Muhammad SAW. Makanya emak-emak ini, teman emak-emak ini, cepatin jual Indonesia, suara hati istri kalian dipip elong,
klesetan iku wis ndelok film. Ati gediku. Pakai nono ngaji Quran tuh tambah lembut moto burung dia. Kalau nanti cara kita diatur sampai kita semangat. Akhirnya gini loh. Akhirnya tidak ada bedanya Ramadan sama tidak Ramadan itu tidak ada bedanya. Harusnya dibedakan karena bulan ini dibedakan dan tidak boleh disamakan. Yus podo ae bulan biasa itu tidak lain, kelasnya lain. Makanya yang suatu hal yang berbeda tidak boleh disamakan dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam satu riwayat dikatakan Al-Imam Malik bin Dinar beliau mengatakan idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa khirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Kata beliau Imam Malik bin Dinar, kalau kamu melihat hati kamu keras, abot menurut ibadah, buat menganggap Quran itu rodok soroh gitu. Habis itu wawahnan fi badanik, kamu merasa badan kamu gampang sakit, badan ini repot untuk mau diajak kebaikan itu rodok dapati semangat gitu. Kemudian wahin manan fi rizki kamu tidak barokah. Dia dapat uang tapi orang entek tidak dulu kemana arahnya. Kayak megawe nyambut gawe ini kayak kok ono hasilnya ngono. Rezekinya tidak barokah. Ini sebab wa'lam ketahuilah annaka qad takallamta fima la ya'ni. Kamu ini sudah sibuk ngomong hal yang tidak perlu. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam Majmu' Kalamnya beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang paling membuat keras hati seperti orang dengarkan omongannya orang. Kenapa? Karena orang kalau dengar omongannya orang otomatis hatinya mikir. Kalau hatinya mikir, kok nyaut komentar. Sampai ngomong saja tidak perlu dan terlalu banyak dengarkan omongannya orang tidak perlu. Makanya Ramadan tidak pati ketopos Pak, seperti majelis. Makanya betul, salaf itu betul. Ditarik tidak ada silaturahmi bulan suci Ramadan itu kecuali saat-saat yang penting. Selain itu mereka masjid ada di masjid nanti lebaran kegiatan. Kenapa? Karena tahu iman ini akan lurus saat tidak kita lurus. Dan kalau orang itu ngomong lebih dari 4 kata, 5 kata, 6 kata pembahasan, apalagi yang diomongkan itu bukti tidak berbau agama, tidak berbau syariat, tidak berbau zikir, pasti akan terjebak dalam ghibah. Akhirnya amalnya habis. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kata Rasulullah, dia tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar, oleh ngelak, ambil ular. Kalau kelaparan apa sebabnya? Dia tidak bisa jaga lidahnya. Kenapa tidak bisa jaga lidahnya? Karena banyak dengarkan omongannya orang, akhirnya dikomentari, akhirnya pahalanya habis, sehingga dia keluar Ramadan tidak dapat pahala apa-apa, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu monggo tidak panjang lebar, tak waktu ini ya. Nah itu monggo melalui pengajian ini dikurangi Pak. HP, dalam WA, grup-grup itu tidak usah sibuk. Percuma. Saya sama sampean ini percuma. Ittilah ala akhbari zaman itu percuma. Sampai dengan perkembangan zaman. Ini lebih untuk masalah kebaikan partai ini, calon ini. Harap bohong. Kita belum tentu sampai umurnya. Lebih bentuk perjuangan. Kita menyibukkan diri apalagi di Ramadan, tidak usah. Kenapa begini? Karena sampai bahas zaman, percuma zaman tidak bakal baik, tambah lama akan tambah elek. Karena memang sudah setelannya seperti itu Pak. Kalau tidak elek-elek ya tidak kiamat-kiamat. Gimana ya mau keluar, gimana Dajjal mau keluar, gimana Nabi Isa mau turun, gimana akan muncul Imam Mahdi. Itu muncul kalau sudah dunianya rusak dan akan rusak zaman ini. Tidak bisa, kita mengubah zaman jadi baik, itu tidak bisa. Karena Allah karep rusak. Karepnya kita kalah sama karepnya Allah. Jadi percuma, yang betul gimana ya kita bertahan. Jangan sampai terbawa suasana. Jangan sampai terbawa suasana, bukan kita merubah dunia, tapi dunia jangan sampai merubah kita. Dan tidak bisa itu kecuali kita tutup pendengaran dan telinga kita dari kabar zaman. Kita buka Al-Quran, kita lihat Al-Quran kabar akhirat. Karena kita mau tinggal selama-lamanya di sana, hati-hati. Jangan-jangan gara-gara kita sibuk dengan ittilah ala akhbari zaman, kita banyak komentar, apalagi sinetron gosip, apalagi yang dilihat itu adalah bongkar aib, apalagi di partai kuning, hijau, abang, kayak pelangi, mari ngono sang sibuk satu demi satu dengan elek-elekan, loan, komentar karena dewek, kecoba sak jam 2 jam, wala dzikir, wala syekh min asya, akhirnya dia mahjub min kalami rabbuh. Allah cemburu kalau sudah hamba di Ramadan itu ngomong hal yang tidak perlu,
orang ini akan diharamkan untuk baca Al-Quran. Sedangkan enggak, Ramadan cuma hatam 1 kali. Dia memang sama Allah enggak karep orang ini karena dia enggak tahu harganya Ramadan. Makanya ketika Nabi Musa itu diceritakan dalam kitab Taurat, Nabi Musa itu tanya sama Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Rabb, dullani ala ahabi ibadi ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepada saya hambamu yang kau paling cintai. Apa dawuhnya Allah Ta'ala? Sampai tinggali. Jadi Allah berfirman dalam kitab Taurat. Apa kata Allah matur ke Nabi Musa? Ya Musa, idza ra'aita abdi yadhkuruni fa inni adintuhu fa inni uhibbu. Musa, kalau kamu lihat ada hamba saya dzikir sama saya, itu saya kasih izin dia karena saya cinta sama dia. Tapi Musa, kalau kamu lihat ada hamba saya kok angel, tidak mau wiritan sama saya, itu bukan dia yang tidak mau. Saya yang tidak mau dia dzikir nyebut nama saya, karena saya tidak suka sama orang ini. Begitu pula di zaman sekarang, kalau orang itu tidak baca Quran, bukan dia yang tidak mau baca, Allah sedekah, isi sadar. Dia tidak tahu harganya Ramadan. Dia mulutnya dibuat untuk hal yang lain. Allah tidak karep, ini orang tidak tahu harga. Tapi ketika orang itu dimudahkan untuk baca Quran, baca zikir, haji majelis, bukan kita yang karep, Allah yang karep. Maka Imam Nawawi dalam kitab Tibyan itu fi adabi hamalatil Quran, beliau menjelaskan di sana. Bukan kalau orang itu artinya hafal Quran atau dia tidak baca Quran, itu bukan kita tidak mau. Bukan menggunakan mabnil fa'il, tapi mabnil maf'ul. Bukan kita yang tidak mau, bukan kita yang lupa, bukan kita mengatakan nasitu kita lupa, kami lupa, enggak, tapi nusina kita dilupakan. Bukan kita yang lupa, tapi Quran yang melupakan kita sehingga kita menjadi orang yang lupa isi sebab karena kita tidak tahu harganya kalamnya Allah yang merupakan wahyu yang terbesar yang Allah titipkan sebagai hadiah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena sibuk dengan kabar zaman, akhirnya ada baca Al-Quran. Habis itu kita mati, lah partai politik, lah presiden, lah bupati, lah sekmenal Asia. Kalau dikubur kita hanya minta syafaatnya Quran yang merupakan wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Sibuk itu bos kopi, ngomong, mari terapi itu bos, mari tadarus, bos. Tadarus 5 menit, gedang goreng tek telu kopi segelas. Gedang gorengnya tek boleh gak kok mah dijopos partai mana. Wiki. Ditutupan ngaji Al-Quran, antum baca dalail khairat, antum baca burda, antum baca zikir. Ini Ramadan, tidak ada jaminan antum ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Presiden sopo yang terjadi, partai sopo yang muda, ya percuma sampai gak bakal dipilih, yang bakal ingat sama sampai dunia akhirat cuma Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan sekarang mau dikerjakan apalagi, tidak ada. Makanya para salaf itu tidak mau sibuk sama hal itu semua. Dan tujuan majlis ini diadakan di bulan suci Ramadan menyadarkan kita untuk apa Ramadan itu datang, bagaimana cara kita bersikap. Bukan sikapnya para orang-orang yang tidak penting itu, tapi kita bersikap dengan manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Mungkin paling semangat. Terakhir sebagai penutup, mak sebelum yang cepat ngerasain uang ya. Ramadan dijoblos ngerasain uang ngalor gitu. Apa meneh metu Ramadan yang nggih kerudung, hati-hati. Iya kadung rambutnya apik akeh tumone iku lho. Mari ngono meneng pos kamri dijoblos petan-petan Ramadan. Ya entek pahalane. Entek pahalane coba wis menang ben munga aja pati metu. Ben ana kejadian Pak zaman Kanjeng Nabi. Ada orang matur ke Rasulullah, saya punya saudara ini sakit perut, mau izin tidak puasa. Apa kata Rasulullah? Nah, boleh kalau orang sakit tidak puasa itu tidak apa-apa. Coba saya mau lihat saudari kamu mana. Didatangkan 2 saudara sahabat ini, didatangkan 2 saudari, 2 wanita itu dihadapkan ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah matur, kamu sakit perut? Iya Rasul, saya sakit perut. Oh gitu, sahabat si pengen ember, diambilkan ember. Lalu 2 wanita tadi diperintahkan untuk muntah. Coba muntah daripada dimpak yang gotong kok lorot no. Akhirnya perempuan yang pertama muntah, ternyata yang keluar dari mulutnya bukan makanan sahur itu. Yang keluar ternyata daging dari mulutnya. Daging yang baunya busuk yang banyak darahnya. Perempuan kedua ketika muntah, sing metu tutup panganan sahur bisa. Yang keluar adalah darah yang amis. 1 ember penuh. Kaget, yang muntah kaget, yang dulu kaget. Kanjeng Nabi tidak kaget. Karena Rasulullah ini tahu segala sesuatu dengan hakikatnya. Mesem Nabi. Apa kata Rasul? Kamu puasa dari hal yang mubah, tapi tidak bisa puasa dari hal yang haram.
Ngomong iku mubah, mangan ngombe ku mubah. Kamu nahan makan sama minum bisa. Kenapa kamu tidak bisa menahan yang haram, merasani wong, komentar, ngeleng-ngeleng wong? Lah kamu tidak makan tidak minum bisa, padahal makan dan minum tuh boleh untuk dimakan perkara mubah. Lah kan iso nahan iku. Tetapi ngerasani wong yang bisa nahan, ngeleng wong yang bisa, suudzon yang bisa nggak bisa ditahan. Sebetulnya intinya puasa tuh nahan yang haram, bukan nahan yang mubah. Nahan yang mubah itu sebagai pemanasan untuk meningkat menahan yang haram. Yang kamu keluarkan dari mulut kamu itu daging saudara kamu yang kamu omongkan di bulan suci Ramadan. Sekarang kamu tanpa. Hakikatnya bukan hanya di zaman Rasul, zaman sekarang pun saat kita menggibah dari Ramadan, terlalu banyak ngomong di Ramadan. Karena apa? Ya mau pak, krungu kabar iya tak akhirnya mewah katut wis. Coba sampai menunggu yang pati krungu. Insya Allah selamat hatinya, bersih jiwanya, sehingga kencang imannya, dia akan dapat kemuliaan bulan suci Ramadan dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita sebagaimana mereka orang-orang ahlu tadi ketika masuk Ramadan seorang mukasif, dan kita berharap semoga masuk Ramadan kita sirna mukasifan, kita menjadi orang-orang yang kasyaf, terbuka hatinya, terbuka mata batinnya, sehingga di bulan ini insya Allah kita nampak Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu bahwa itu tujuan hidup kita, menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Ya Rabb, semoga berkah Ramadan dosa kita dimaafkan, semoga hati kita dikasih cahaya Ta'ala, semoga umur kita akur di bulan suci Ramadan, dan apabila tiba saatnya kita wafat, semoga Allah ambil usia dalam khairul husnul khatimah bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Walaupun yang sholih al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.